Sobat KPBMI, halo Abang Po, apa kabar? Salam sepur budaya. Barengan sama saya Tiara Dinda di episode kedua kali ini. Kita masih barengan sama ada Sarul Hai. dan juga ada Ihsan. Halo. Nah, kali ini di episode kedua kita bakal ngebahas tentang hubungan antara generasi muda sama museum. Kalau dulu nih, zaman-zaman Ayah masih muda, karena emang Ayah suka banget ya sama yang namanya museum nih, Abang Po sama Sobat KPBMI. Ayah sering banget ke museum. Tapi ternyata pas saya cerita nih sama teman-teman Ayah tuh suka dicengin. Kayak ngapain lo ke Fatahillah lagi? Ngapain ke museum gajah? Nggak gaho. Itu kayak ya kan generasi beda kali ya sama yang sekarang. Tapi kalau misalnya menurut Arul nih, gimana? Anak muda dan museum itu sekarang seperti apa? Kalau kita lihat fenomenanya dah. Nah, betul Po. Jadi sebenarnya Gen Z, which is kelahiran antara tahun 1997 hingga 2006, itu adalah generasi yang sudah cukup melek dengan isu-isu sosial politik, tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat, dan itu isu-isu yang sedang terjadi itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah gitu kan, karena kan kita ada yang namanya istilah kayak sejarah itu selalu berulang gitu. Yes. Kan, cycle gitu. Jadi sebenarnya museum date ini adalah sesuatu yang sekarang cukup berkembang pesat gitu di kalangan anak-anak Gen Z ini. Karena bukan hanya meromantisasi kehidupan gitu kan, bukan hanya untuk mereka berdua gitu, tapi mereka ingin hubungan mereka dan maksudnya percakapan dan waktu mereka berdua itu diisi dengan sesuatu yang bermakna gitu. Mereka tuh sangat terbuka dengan banyak hal baru. Makanya Gen Z kan ada nih istilah kayak kadang tuh kesannya kayak Gen Z itu nggak bisa kerja gitu, tapi sebenarnya mereka juga mungkin lebih nggak bisa kerjanya itu karena mereka nggak menemukan makna gitu di dalam pekerjaan itu. Dan mereka juga menjunjung yang namanya balance gitu ya, keseimbangan antara dunia profesionalitas dan dunia personal mereka seperti itu. Jadi balik lagi, sebenarnya untuk sekarang museum date itu sangat happening Banget. di kalangan generasi muda sekarang. Tapi Rul, Gen Z berarti? Betul. Tua banget. Kebetulan kita berdua nih Gen Z. Berdua Gen Z. Yoi. Udah lah ya, tapi nggak apa-apa, jiwa Gen Z, ya kan? Karena umur hanyalah angka. Umur hanyalah angka, ya. Tapi kalau misalnya kejompoan itu nyata, jalan dikit udah capek. Tapi ya San ya, kalau misalnya kita lihat nih, Ayah tuh terakhir ke museum, Ayah cukup sering lah hitungannya ke museum. Jadi kayak kalau weekend atau pas lagi libur nggak kerja, ya libur emang nggak kerja ya, Wak. Iya. Kalau lagi nggak kerja itu biasanya suka tiba-tiba ngilang kemana. Walaupun sebenarnya dikunjungin itu aja tempatnya gitu loh, karena yang maunya aksesnya deket dan juga yang sudah sedikit termodernisasi supaya nggak gerah-gerah banget gitu kalau ke museum. Tapi kalau misalnya ngelihat anak muda zaman sekarang nih masuk ke museum berduaan nih ceritanya kan, suasana dunia melek berdua gitu ya. Kalau Ayah sih nggak tahu sih, Ayah nggak tahu fitrahnya museum itu seperti apa, layaknya seperti apa. Tapi sebagai kalian nih, Hisan nih yang lebih paham, yang udah lama banget nih, tuaan dia deh gue rasa daripada Pithecanthropus erectus. Bercanda. Itu gimana? Maksudnya apakah memang si museumnya akan kehilangan ruhnya sebagai museum dengan tempat koleksi bersejarah, atau mereka sebagai pemanis, sebagai penghias gitu? Kalau menurut pribadi saya yang melihat selama ini sebenarnya banyak kemajuan ya dibanding dulu ya. Kalau misalnya kita ngelihat museum tuh, kalau pengalaman saya pribadi dari kecil tuh kalau masuk ke museum tuh kayaknya tuh kayak masuk ke rumah hantu ya. Iya nggak sih, bener. Jadi kalau misalnya museum itu mulai bagus tuh sekitar tahun 2017-an itu udah mulai banyak revitalisasi, perubahan segala macam ya. Nah, sebelum itu tuh museum tuh masih ya semacam menyimpan koleksi aja gitu. Dan yang saya alami dulu di museum itu belum ada wahana-wahana interaktif gitu ya. Semacam apa sih, kayak biasanya kan kalau kita ke museum tuh ada layar untuk disentuh terus nanti dia keluar apa atau mungkin dia bakal ngelakuin apa gitu. Nah, dulu tuh belum ada kayak gitu ya. Mungkin itu faktor menarik dari si museum itu sendiri gitu. Yang kedua, dulu itu masih monoton, hanya sebatas koleksi aja gitu. Jadi kita datang ke museum tuh cuma nontonin koleksi ya. Kalau misalnya bagi
kita yang nggak minat sama sejarah tuh kan kayaknya apaan sih, kayak Mm-mm. ke museum tuh ngapain sih, kayak cuma ngeliat benda-benda doang Ngeliatin kan. ulekan ngapain Iya, gitu ya. ngapain gitu. Heeh. Terus kalau misalnya masa-masa yang sekarang ini kemajuan itu ya, museum tuh dipakai juga sebagai ruang publik ya. Mhm. Jadi museum bukan sebagai semacam display benda-benda bersejarah aja ya, Mhm. tapi juga untuk apa namanya ya, untuk berkegiatan, untuk bersosialisasi gitu. Banyak juga sekarang di museum kegiatan-kegiatan yang memang interaktif ya, pelibatan publik, terutama melibatkan anak-anak muda gitu. Jadi dari kegiatan itu mereka bakalan tertarik lagi gitu. Misalnya kayak di museum yang di Jakarta gitu ya, kayak di museum keramik tuh mereka ada namanya workshop gitu. Ya. Ada juga mungkin komunitas yang bareng sama museum ya, bersinergi juga juga bikin Kegiatan di kegiatan sana. gitu. Jadi ruh dari museum itu sendiri adalah ya publik itu sendiri gitu. Kalau misalnya museum tanpa ada kegiatan publiknya, hanya mengandalkan kunjungan biasa, ya menurut saya pribadi tuh nggak apa ya, Ya balik ke zaman dulu iya, lagi, kayak nggak ada zaman perkembangannya dulu nggak tuh, sih? jadi kayak Iya museum kan? nggak ada ruhnya gitu ya. Museum tuh nggak hidup ya, yang membuat Ya museum, rumah hantu. iya, yang membuat museum hidup itu kan sebenarnya nggak apa, bukan cuman adanya koleksi ya, Betul. tapi adanya Aktivitas. kegiatan yang tadi, aktivitas gitu Benar. ya. Yang pasti aktivitas yang positif ya. Iya iya dong. Emang ada yang ngelakuin hal nggak positif? Ya, mungkin Mau ngegondol contohnya gitu maksudnya. Iya, betul, atau mungkin menyentuh karya seperti Nah, itu kan. itu dia. apa namanya, vandalisme bisa jadi Nah, gitu ya. itu dia tuh. Dulu tuh inget banget Museum Nasional, Museum Gajah, arahnya kemana sih? Sana ya, benar ya. Sana. Museum Gajah itu tuh Ayah sering menemukan, Ayah kira ya, tipek itu ditemukan di zaman Majapahit gitu atau sebelum Masehi, karena di arca-arcanya itu dulu tuh ada ukirannya juga, nggak cuma ukiran dari bentuk Ganesha misalnya, nggak ukiran dari bentuk dewa apa gitu, tapi tuh ada tulisan kayak I love you Nah, gitu, kayak itu bahasa dia. Inggris sudah berkembang pada saat itu, warna putih kan, Tipek kan kayak Betul. jadi Tipek itu nggak cuma band musisi reggae doang ya, ska doang, tapi ternyata sudah tercipta di sebelum Masehi. Itu vandalisme tuh dulu, sumpah itu bener-bener kayak kenceng banget gitu loh, banyak Iya. banget. Tapi tadi ngomongin awalnya kan sempat ngomongin soal apa namanya AI-nya gitu kan, atau interaktif apa tadi bahasanya tuh? Ya, Interaksi dengan pengunjung. Wahana interaktif. Wahana interaktif gitu kan, yang kita pencet apa keluarnya apa. Apa? Jangan salah, tuh dulu udah ada tuh. apa itu? Tahu nggak? Apa itu? Apa tuh? Kalau kita pegang tuh Apa tuh, Po? apa namanya tuh koleksinya, catat pasti ada yang teriak, wah jangan, wah masih gitu ya kan? Ya nggak sih? Security-nya itu. Iya, dulu digituin soalnya. Penasaran kan? Wahana interaktifnya security. Iya, jadi tuh mau megang apa gitu kan, gitu di arca apa gitu, misalnya mau megang gini, wah ya, wah gitu. Bunyi kan? Interaktif juga kan? Udah di zaman dulu. Untung nggak dikemplang ya. Kemplang enak tuh pakai nasi tuh mah. Itu kerupuk kemplang ya, Iya, betul maaf. ya. Ya, Betul, maaf. betul. Ya maafin ya, lapar saya jam segini. Betul, Pak. Tapi sebenarnya nggak masalah berarti ya. Betul. Kalau anak muda, kita lihat mereka pergi berduaan aja sama pasangannya, walaupun ya sekedar jalan, foto, mungkin nggak ngelihat apa namanya koleksi satu persatu, tapi menikmati suasana museum yang sekarang sudah jauh lebih enak, itu berarti nggak masalah. Betul. Tapi seenggaknya dari situ mungkin tadi awalnya niatnya tuh hanya untuk date, kemudian FOMO, Yeah. mungkin mengikuti tren dari sosial media. Mungkin di sosial media kayak sering kan itu ada Reels atau TikTok gitu yang memuat konten yang berisi kayak, ayo guys datang ke sini cuman 5.000 gitu. Kalian bisa melihat wahana ini, kalian bisa melihat koleksi ini, banyak loh, dan kalian bisa belajar di situ. Dan kemudian ditambah dengan cara merekamnya, sinematografinya itu walaupun simple tapi kayak bagus ya gitu. Lightingnya bagus, kemudian cara ngerekamnya bagus, dan dilihat juga museumnya juga rapi, ruangannya megah gitu ya, dan banyak sentuhan modern lah di dalam ruangan museum itu. Jadinya akhirnya anak-anak muda juga tertarik. Mungkin di awal mungkin niatnya mungkin hanya untuk datang dan berwisata seperti itu, tapi ternyata setelah di sana mereka karena kayak yang Mas Iksan bilang tadi gitu ya, banyak yang interaktif gitu kan, akhirnya mereka mulai terlibat itu dengan aktivitas-aktivitas yang ada di sana. Kemudian secara langsung mereka mulai belajar di Benar. situ. Jadi sedikit mencintai museum lah. Betul, sedikit demi sedikit istilahnya kan awalnya cuma 5.000 kamu bisa menikmati keindahan alam gitu misalnya gitu ya, penasaran cuma 5.000 bisa bikin wayang gitu.
Tapi bawaannya jadinya kayak penasaran, walaupun ujung-ujung nggak segitu loh. Jadi itu nggak mau lagi gue kemakan sosmed dah beneran. Ayo menyerah, ayo menyerah. Ayo waktu itu pernah ngeliat ke Bandung cuma 17.500. Ini ikutin caranya gitu. Yang kereta lokal Iya, itu kereta ya, Po, lokal, ya? habis itu naik angkot apa segala macam. Enggak 17.500, saya nyampenya malam. Keretanya nggak pas jamnya soalnya ujung-ujungnya naik travel juga. Betul. Tapi emang bener sih, sosmed itu menjadi salah satu cara yang paling ampuh ngeracunin dalam tanda kutip ya, ngeracunin penonton supaya tertarik, pengen tahu, ikutan, kepo gitu. Tapi kalau misalnya sejarah, Aya nggak pungkirin nih ya, ini bukan masalah Aya itu sebagai antusiasme gede banget tuh biasa aja. Penikmat lah hitungannya. Maksudnya kalau ada sesuatu yang sedikit bentuknya agak-agak tua gitu, suka gitu ngeliatinnya gitu. Apalagi kalau duitnya banyak seneng banget ngeliatinnya. Dudes. Wow, maksudnya tua ini siapa ya? Ah? Ya nyari duit, enggak dah. Iya. Enggak ya. Jangan ya, Dek. Jangan ya. Enggak, maksudnya kalau yang sesuatu yang agak sedikit jadul-jadul gitu bawaannya Vintage kayak ya, yang vintage banget sih enggak, cuma kayak lebih suka gedung-gedung tua tuh ya suka. Kayak ibarat lagu dangdut lah, siapakah penghuni gedung tua ini, tahu gak sih? Tahu kan? Tapi dia Gen Z kok dia tahu sih? Tahu dong. Seriusan, lo tahu gedung tuh? Gen Z kan juga banyak menikmati lagu dangdut, Didi Kempot. Oh The iya. Godfather of Iya. Broken Heart. Itu mah Itu Gen Z juga kan? bener. Karena emang dia naik itu pasti Gen Z. Kok jadi ngomongin Didi Kempot, ini lagi ngomongin soal anak muda gitu. Jadi memang dulu di angkatan Ayah kan Ayah berarti gen milenial ya? Iya, betul. Milenial sih. Paham banget Anda. Iya bener, milenial. Nape? Tua banget gua. Iya. Oh enggak dong, masih ada itu kan generasi yang di atasnya lagi itu. Ya ada kan, Gen X. Gen X, Maya masih hidup kok. Jadi di milenial sih, angkatan Ayah milenial ini, Ayah emang sedikit jarang ketemu sama yang seumuran sama Ayah nih, yang masih tertarik sama dunia sejarah gitu loh. Pun tidak untuk mempelajari, tapi lebih kayak untuk nikmatin jalan-jalannya, nikmatin museumnya gitu. Karena kalau sekarang gini, kalau kita berangkat sendiri, jalan sendiri, kita mau kayak waktu itu Ayah mau keliling ke seluruh museum ada di Jakarta Barat sendirian pakai motor. Ayah nggak punya temen, kayak sendiri tuh ngelangsa gitu loh, kayak Ayah mau nanya sama siapa? Karena pada saat itu guide-guide yang ada di sana tuh tidak sekooperatif yang kayak sekarang. Ngerasa nggak sih? Betul. Ya kan, kalau guide-guide sekarang tuh kayak selamat pagi kak, mau dibantu jelasin gitu. Udah berasa kayak masuk ke toko-toko high end gitu loh. Yang kayak selamat siang, kamu mau cari apa? Sepatu ukuran berapa? Boleh kakak, ada ukurannya gitu istilahnya ya kan. Cuman karena tuh guide-guide sekarang tuh jauh lebih kooperatif. Jadi ketika masuk mereka udah kayak, ayo kamu mau dibantu untuk penjelasannya, boleh. Dengan dia sebut namanya siapa, lalu dia akan ajak berkeliling. Kalau dulu tuh and it's for free, right? Itu gratis gitu loh. Karena dulu ketika Ayah pernah minta masuk ke salah satu museum yang ada di sana, ada yang bisa bantu jelasin ke saya nggak? Gitu. Ada nih yang ngejelasin. And then after that mereka minta nggak bilang nominal berapa, cuma kayak ya bisa kali kak, tanda terima kasihnya gitu. Ya udah terima kasih. Cuma salam tangan terus aku pergi kayak nggak salah kan gitu, karena sepanjang yang Ayah tahu itu adalah itu tugas mereka gitu loh untuk menjelaskan. Perkembangan museum itu udah luar biasa. Apa sih yang kalau menurut kita nih, kenapa anak muda tuh harus gitu main ke museum tuh kenapa? Apa alasannya? Kalau saya ini sih lebih yang pertama adalah murah ya. Iya sih. Murah kan? Iya kan, benar-benar. Museum tuh di Jakarta mungkin yang paling mahal ya 50.000 atau 100.000 ya. Yang Museum Macan Macan atau yang Museum Macan 150. 150 kan. Kalau weekend. Terakhir 90 Oh iya ta. ribuan ya. Mungkin tergantung ini ya kali Tergantung pameran apa. pameran sekarang. apa. Oke. Terus kayak yang museum-museum negeri itu, museum punya provinsi itu kan paling murah ya. Iya, 5.000-an, 7.500. Kayak museum-museumnya milik Dikbud juga malah sebagian ada yang gratis, ada juga yang memang tetap berbayar ya. Tapi ya seru sih kalau di museum ya. Kalau sekarang tuh jadi kita nggak cuman ngeliat koleksi, tapi juga ya bisa numpang wifi-an mungkin ya. Anak kuliah mau dimaafin nih. Tapi kita ada Perpusnya juga iya. loh. Oh iya benar, ada sekarang kan. perpusnya Perpusnya benar-benar. juga lebih Betul. bagus-bagus kan kalau sekarang gitu. Benar. Ya lebih asik aja sih. Ya. Tapi sayangnya nggak semua museum ini ya. Sayangnya Belum. Sayangnya belum semua museum memang punya fasilitas yang
yang bagus gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ya ke depannya Benar-benar. bisa Bertahap merata lah. semuanya. Ya bayi aja jalannya kan Tapi, pelan-pelan iya. dong. Masa tiba-tiba bayi loncat pada kabur apa ngeliatnya. Mak bapaknya langsung jantungan ya. Anakku, kamu kesurupan apa kan gak lucu gitu. Tiba-tiba musim jerak bagus kita juga pasti akan kaget. Nah itu butuh penyesuaian juga. Betul. Jadi sungguh apresiasi ya. Benar, untuk, luar biasa. museum-museum di Indonesia yang sekarang Sedang terus berbenah. mau iya, Benar. terus mau mengikuti perkembangan zaman, nggak mau ketinggalan. Jadi teman Aya nih, Bang, teman-teman Aya ini baru aja beberapa waktu lalu ke Museum Wayang yang baru banget kelar revitalisasi kan. Iya. Betul. Like baru open Januari yang kemarin ya kalau Iya, nggak salah. belum. Terus dia ceritain tadi barusan, gila Ti beda banget ya Ti sekarang ya kata dia gitu. Bedanya gimana? Ya dulu mah gelap, Iya. Betul. takut. Mah kalau ke sono kata dia gitu. Lembab juga aja. Lembab banget karena kayu semua kan. Zaman itu benar-benar kayu semua. Nggak tahu deh kalau sekarang Ayu belum masuk banget gitu. Terus sekarang tuh enak Ti adem. Bentar. Lu ke museum Bang mau numpang adem apa gimana ya bilang gitu dong. Ya nggak masuk kan kita jadi nyaman gitu, jadi bisa spending time-nya lebih panjang. Kalau misalnya kalau gerah kan kayak yaudah kita buru-buru muter aja yuk, udah yuk kita keluar yuk gitu. Sekarang udah lebih adem. Tapi udah masuk ke museum yang baru udah? Belum sih kalau. Belum sih. Belum. Yang anak luar kota udah beda aja. Sayangnya musim Belum nyoba Fatailah ya. ini nih beberapa spot kayak dibiarin gerah gitu aja. Itu dari dulu nggak sih? Kalau Ayah sendiri ya, bukan dibilang cukup sering main sana enggak, cuman kayak secara reguler ke sana gitu, kayak setahun berapa kali itu ke sana. Memang selalu gerah nggak sih? Iya. Kayak Ayah belum pernah nemu yang momen ademnya gitu. Di beberapa ruangan ada yang dikasih air Ya cooler pendingin, sih. Tapi nggak semuanya. Tapi nggak semuanya. Apalagi kalau untuk di bagian yang atas ya, Lantai 2. lantai 2 itu agak gerah. Tolong pengurusnya. Ya mana tahu bisa dikasih AC Di lebih gitu. ruang yang ada patung yang ada patung Caesar tuh. Tuh di situ lumayan. Padahal tuh ruangan yang lumayan vital karena di situ ada lukisan Van der Para ya, ada Van der Para, ada meja pengadilan, Bener. dan lemari arsip. Bener. Jadi Dan itu tuh bisa jadi apa namanya, takutnya malah ngerusak kan. Kalau ketika di ruangan panas terus juga tiba-tiba dingin, cuaca dingin terus dia panas kan lembab tuh, jadinya kan bisa ngerusak koleksi juga. Karena kalau nggak salah lukisan tuh nggak dilapisin kan ya? Enggak kayaknya. Nggak dilapisin kan? Mungkin di coating itu ada lapisan khusus kali ya, tapi bukan kayak diplastikin gitu enggak. Iya. Kayak dioles gitu. Jadi dioles aja. Oh berarti bukan tipikal yang di frame lagi atau enggak ya? Tapi berarti aman dong harusnya kalau sih dengan aman. cuaca kayak Harusnya gitu sih ya. aman. Oke kan Ayah takut ya. Suruh yang punya lukisan ngelukis lagi kan kita takut ya, Wak. Bangun lagi dong. Oh, bangun lagi tokar. bangkit dari kubur. Iya kan gak lucu gitu. Jadi film zombie kita. Tapi nih, rekomendasi Isan dulu kali ya. Rekomendasinya Bang Isan nih kira-kira kalau buat Abang Po sama sobat KPBMI yang ingin menikmati secara maksimal museum yang sudah termodernisasi untuk ngedate sama pasangan atau untuk cari wifi gratis, nggak maksudnya untuk ngabisin waktu. Sebut beberapa museum sih yang cocok buat didatengin sama sobat KPMI sama Abang Po. Yang pertama mungkin Museum Nasional ya. Oke. Itu kan paling deket ya. Adanya di jantung kota di Ring 1 ya, depan Monas banget itu wajib banget sih ke sana ya. Apalagi setelah revitalisasi kebakaran ya. Lebih interaktif Lebih lagi interaktif gitu. lagi, Betul. Yang pertama Museum Nasional, mungkin yang kedua museum ini bukan museum ya. Galeri Nasional. Yes. Galeri Nasional juga kan Bener. masih satu tempat tuh ya. Itu juga boleh ya Bisa menjadi menjadi rekomendasi buat ke situ gitu. Terus yang selanjutnya mungkin ya daerah kota tua atau mungkin bisa nih ada museum yang jarang banget kita ketahui ya. Kayak di katedral itu kan ada museumnya tuh. Oh iya. Wah, iya tuh. Di meja katedral tuh ada museumnya. Oke. Itu juga seingat saya sih gratis ya, Gratis. Emang gratis. Karena terus yang satu lagi ada namanya museum milik sekolah Yayasan Santa Ursula yang di depan Istana Negara itu juga sama itu. Itu Kan juga for jaraknya free. masih deket Deket. kan. Dan itu tempatnya adem banget. Nah, Ada banget. Adem banget. itu mungkin ya kalau daerah-daerah di sekitaran Jakarta Pusat lah ya. Pusat, Ring 1 atau yang deket mungkin yang mau yang indoor gitu ya. Yang indoor, outdoor dong ya. Yang outdoor ya ada di Taman Prasasti ya. Oh iya. Taman Prasasti kan Itu kan nggak ada taman. matinya sih. Itu taman ya. Itu Taman favorit, sih. itu favorit Favorit saya. banget, Ah, bener-bener. Itu bisa juga jadi rekomendasi yang bagus. Kemudian ya sisanya mungkin ya ke wilayah
kota tua ya. Banyak karena Gitu. banyak lebih banyak di sana sebenarnya. Betul. Kalau Arul Yang langsung datang ke pikiran saya adalah Museum Kebangkitan Nasional. Oh, Itu betul, luar betul. biasa, Sekolah Stovia. mana. Semacam markas KPBMI juga nggak sih, karena kita paling sering mengadakan kegiatan di sana. Dari 10 kegiatan 10 di sana. Iya. Enggak. Kayaknya loh. kayaknya Enggak juga sih. Kayaknya bercanda. juga sih. Tapi cukup sering sih memang karena tempat lokasinya itu sangat mumpuni banget. Betul. Ya nggak sih? Ruangannya banyak, Betul, tempat besar yang bisa ruangannya nampung banyak banyak. orang gitu. Ada kantin, juga tamannya juga indah, gitu, hijau. gitu, Dekat dan stasiun juga. Dekat stasiun juga bener. Dan Bisa sangat- jalan kaki. sangat terlihat kalau di situ tuh sangat terawat sih. Mana. Kemudian Monasprok itu juga bagus. Monasprok. Kemudian Museum BI, Museum BI itu juga luar biasa sih. Inovasinya gitu. Di sana juga ada ruang imersif juga mirip dengan yang ada di Museum Nasional. Tapi itu kayak salah satu generasi pertama museum yang pakai ini nggak sih, imersif nggak sih di sana? Kayak generasi awal-awal museum ketika mulai imersif nih Iya. kayak wasalah BI itu yang salah satu yang duluan deh. Betul, Gitu. betul. Cukup sering. Kalau Ayah tuh yang nggak bisa dilupain pasti museum prasasti. Karena dari zaman Ayah SD, SMP, SMA tuh pasti ke sana. Senang kan nongkrong di kuburan ya, Pak? Oh emang saya kan minta sate 10 tusuk. Padahal saya maunya 100 tusuk bang gitu. Susana. Itu di sana bisa ngelihat ini nih apa Peter Eberfeld tapi yang kayak menyerupai yang aslinya gitu kan. Iya, replikanya ada kepalanya ada di situ. kepalanya tuh di Benar. atas. Tapi maksudnya lebih kecil ya daripada aslinya kan, Iya. lebih kecil daripada Iya. aslinya. Kalau gitu, buat Abang Po dan juga buat sobat KPBMI, ya, itu rekomendasinya tuh museum-museum bisa didatengin sama pasangan, sama temen, atau sekedar pengen belajar dulu untuk mencintai sesuatu. Karena kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, Betul. ya kan, dari mata jatuh ke hati, dari hati jatuhnya kemana kita nggak tahu. Kalau jatuhnya ke lantai, kalau pecah sakit hatinya. Maafin ya, suka garing ya. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya ya. Boleh ya? Kita masih ngebahas yang seru-seru tentang kegiatan KPBMI juga, tentang hubungannya sejarah di kapan-kapan kita boleh ngebahas satu episode khusus tentang seseorang gitu Boleh. ya. Wah, Boleh, pasti boleh, ya boleh. figur bersejarah yang Bener. wajib. Para mantan itu Waduh, ya, ya. itu perlu dibahas loh ya. Itu mengena banget soalnya. Kayaknya mantan itu nggak ada sejarahnya nggak sih? Apa? Justru mantan itu membuat sejarah loh. Wah. Iya kan? Kan ada si mantan maka terjadilah sebuah sesuatu ya kan. Yang membangun kita menjadi orang lebih dewasa lagi itu adalah mantan-mantan kita. Oh iya, betul. Bukan begitu? Betul. Ya udah kalau gitu thank you banget nih buat Isan, buat Sari, kita jangan bosan-bosan kita ngobrol lagi ya pokoknya ya. siap. Buat Abang Po sama sobat KPBMI terima kasih banyak sudah bergabung. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terakhir kita mau salam bareng-bareng kali ya. Boleh. Tangannya kemana sih, kita ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan? Ke sini. Salam apa ya? Museum dulu, salam museum. Museum di hatiku. Museum di hatiku. Museum di hatiku. Salam museum. Salam. Museum di hatiku nggak sih? Gimana sih? lupa inget saya. KPBMI salam sepur Nih ya, budaya. Ayo mah Oh, curiga iya. nih. Kalian tuh anak KPBMI atau bukan? Eh, Salam sepur budaya. Salam sepur budaya. Gitu. Gitu. Nah, kalau dari Kan situ baru kemarin. museum di hatiku. Gitu. Iya. Jadi mau duluan yang mana? Mau budaya dulu kali ya. Museum di hatiku. Oh, Museum di hatiku. Nah, Iya. baru salam sepur budaya. KBMI salam sepur budaya. Sepur mubu tuh siapa? Ya udah kalau gitu bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Museum di hatiku. Salam KPBMI. Salam Salam sepur sepur budaya. budaya. Dadah. Dadah.